Gini Pak, mau bertanya tentang permasalahan tanah. Kebetulan kan kemarin, ada tetangga nih yang cerita bahwa di tahun 2000 itu dia beli tanah darat kebun. Hmm. Nah, di tahun 2000-an, 5 tahun kemudian tiba-tiba ada, pihak bank yang menagih dan menyita objek tanah tersebut. Padahal dia tidak pernah menganggunkan objek tanah tersebut ke pihak bank. Hmm. Nah, setelah ditelusuri, ternyata yang menganggunkan tanah objek tersebut, si penjual tanpa sepengetahuan si pembeli. Padahal tanah itu udah dibeli, tetapi waktu itu pas proses pembeliannya itu di bawah tangan. Hmm. Eee, Bagaimana penyelesaian dan upaya untuk menangani permasalahan tersebut, Pak, menurut pandangan hukum? Nah, itu tahun 2000 dibeli Mhm, ya, oleh siapa tetangga, saudara? sama tetangga. Tetangga membelinya tahun 2000. Nah, pada saat membeli, alas haknya apa si penjual itu? Apakah letter C atau udah sertifikat? Letter C, Pak. Oh, letter C. Terus dibeli dengan kondisi bukti kepemilikan letter C atau Mhm, bukti-bukti letter C tahun 2000. Terus 5 tahun kemudian tiba-tiba ada pihak bank pihak bank yang mau mau menyita. menyita. Oh, jadi itulah pentingnya bahwa jual beli itu harus diketahui oleh pihak desa ya, atau ada sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Nah, ini salah satu bentuk harus kehati-hatian ya di tengah masyarakat ini memang, apalagi dengan jauh akses ke notaris, ya biasanya cukup dengan di bawah tangan udah merasa selesai. Selesai. Kalau menurut pandangan saya bahwa kejadian itu memang ada unsur pidananya, bisa unsur pidana maupun perdata. Upaya hukumnya bisa melaporkan ke polisi Mhm, atau bisa PT UN mhm, kalau belum 90 hari mhm, ya. Kalau sejak ditemukan atau diketahui bahwa itu ada sertifikat atau putusan sebelum 90 hari itu masih kewenangannya di PT UN untuk membatalkan. Tapi kalau udah lewat 90 hari tidak ada ruang lagi ke PT UN, maka gugatlah di pengadilan. Yang lebih simpel, kalau emang ditemukan unsur-unsur pidana, sebaiknya dilaporkan saja melalui jalur pidana, upaya hukum pidana, supaya lebih cepat ya, biaya ringan dan cepat itu melalui pidana. Ada banyak hal yang harus lebih diteliti lagi ya. Kemungkinan untuk menjadikan awalnya letter C. mhm, betul. Ya, dari letter C untuk menjadi sertifikat itu kan ada beberapa syarat Mhm, yang disebut warkah. Salah satunya harus ada bukti pembayaran pajak atau PBB iya betul. ya. Yang kedua, ada bukti penguasaan fisik ya. Bukti penguasaan fisik itu ditandatangani oleh si pemilik dan diketahui oleh desa. Kalau memang desa mengetahui bahwa tanah itu sudah dijual ke tetangga, ya, Mhm. tidak mungkin mengeluarkan bukti penguasaan fisik. Dan PBB-nya juga itu atas nama siapa? Nah, PBB-nya itu sudah dibalik-namakan atas nama pembeli dan setiap tahun pajaknya dibayar oleh Hmm, pihak pembeli. ya. Sejak tahun 2000 udah dibalik nama si PBB-nya, Iya betul. SPPT-nya ke si pembeli. Mhm. Nah, sampai sekarang masih dibayar. Masih dibayar. Nah, fisik masih dikuasai oleh si Masih pembeli tahun masih. 2000. Nah, itu kan fakta di lapangan, fisik dikuasai, PBB juga dibayar oleh si pembeli baru, tiba-tiba muncul sertifikat, ini suatu keanehan. Karena tadi tadi itu bahwa syarat untuk mengajukan sertifikat untuk mendaftarkan tanah itu salah satunya harus ada bukti penguasaan fisik yang ditandatangani oleh si pemohon, si pemilik, yang kedua harus ada SPPT. Saya jadi curiga ya,
kalau ternyata itu sudah dijual dan PBB-nya sudah atas nama pembeli, saya curiga PBB-nya juga dipalsukan. Yang kedua, bukti penguasaan fisik juga dipalsukan. Yang persoalannya apakah kepala desa mengetahui kalau itu sudah dijual ya atau tidak? Kalau ternyata mengetahui sudah dijual, berarti ada persekongkolan jahat antara si pemohon sertifikat dengan orang-orang desa. Tapi kalau tidak diketahui bahwa si apa kepala desa tidak tahu kalau itu sudah dijual karena tidak tercatat atau tidak belum pernah jadi saksi pada saat jual belinya. Itu bisa aja. Tapi yang paling utama pemeran kejahatan ini adalah si penjual yang menyertifikatkan. Padahal sudah diketahui tanah itu sudah dijual. Ini bisa dijerat dengan pasal 263 ya, memalsukan dokumen ya, sehingga menjadi mendapatkan hak ya, menggunakan dokumen palsu yang menyebabkan mendapatkan hak si itu dalam bentuk sertifikat. Itu pasal 263 itu saya rasa kalau itu terjadi setelah diselidiki bahwa ada dokumen palsu, itu bisa dijerat dengan pidana pasal 263 dengan ancaman 6 tahun. Upaya lain kalau tidak dilakukan dengan pidana, itu kalau belum 90 hari sejak diketahui bahwa itu sertifikat sudah ada atas nama si penjual yang lama, nah sementara yang dirugikan adalah si pembeli. Maka si pembeli punya hak untuk menggugat ke PT UN untuk membatalkan sertifikat. Kalau 90 hari sudah lewat sejak diketahui, maka melalui jalur pengadilan negeri melalui perdata. Jadi disitulah makanya perlu kehati-hatian warga masyarakat kalau jual beli itu harus tertib administrasi. Mulai dari akta jual beli dibuatkan oleh notaris atau camat, diketahui atau disaksikan oleh pemerintah desa. Karena pemerintah desa paling tidak kalau ada apa-apa seperti tadi ada yang mau mencoba memalsukan atau mencoba memanipulasi, kepala desa tidak akan menandatangani contohnya bukti penguasaan fisik. Jadi kepada siapapun ya agar lebih hati-hati karena tanah ini sangat sensitif dan banyak kasus-kasus tanah yang semakin tahun tuh bukan semakinnya berkurang, tetapi semakin nambah kasus-kasus tanah itu. Apalagi sekarang ada program pendaftaran tanah atau disebut PTSL yang serempak ya, dan itu sangat rawan karena setiap orang yang mendaftarkan tanah tanpa melalui prosedur warakah dengan jelas bisa jadi sertifikat. Itu bahaya. Coba saya mohon juga kepada BPN agar lebih hati-hati membuat sertifikat melalui program PTSL karena sangat mudah untuk mendapatkan sertifikat tanpa warakah. Ya, paling tidak ada kalau jual beli tadinya jual beli harus dibuktikan akte jual belinya. Jangan asal menguasai seakan-akan dia pemiliknya. Belum tentu karena bisa aja yang menguasai itu dia sebagai penggadai. Banyak orang yang menggadaikan tanahnya ketika dikuasai oleh yang menggadai atau yang punya uang tiba-tiba disertifikatkan. Itu bisa jadi peluang itu dengan banyak ruang-ruang yang memang tidak begitu selektif, tidak begitu ketat dalam hal administrasi. Itu saja paling dari saya pemahaman-pemahaman yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaan saya. Nanti saya akan memberitahukan kepada tetangga tahapan-tahapan dan upaya-upaya ya biar masyarakat juga lebih cerdas, lebih pintar supaya tidak asal-asalan dalam menyertifikatkan tanah atau melakukan jual beli. Lebih baik mahal sedikit tapi legalitasnya lebih kuat. Ya. Datang ke notaris atau ke kecamatan bisa dibantu oleh dari pihak pemerintah desa untuk datang menjadi jual beli yang legal yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak.